Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Baik sahabat, berjumpa lagi di channel saya Syahrul Toko, channel yang membahas seputar toko sembako. Gimana kabarnya sahabat hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips mengenai bagaimana cara melayani konsumen yang baik. Nah, selalu saya tekankan kepada rekan-rekan kerja saya di sini, berikanlah pelayanan yang terbaik untuk konsumen kita. Iki jajanku ya. Mau kan mari banjaan, aku orang untuk bagian. Endi? Kok pinter milih Quran nek? Belah status WA. Iya Pinter dong. bude. Iya dong. Pinter bude. Anak solehah iki rek. Pinter ngaji, sampean. Amin. Amin. Doanya bude. Doanya bude. Kok dipenan iki lho. Iki sing barep jenenge Azza. Ini yang nomor 2 namanya Salwa. Kedua-duanya tiap hari ke toko ya. Ya saya. Baik sahabat. Selalu saya tekankan kepada rekan-rekan kerja yang ada di sini bahwasanya pelayanan nomor 1, pelayanan harus dinomorsatukan. Karena dengan pelayanan toko kita insya Allah akan semakin berkembang, akan semakin maju dan memperoleh banyak pelanggan. Apabila pelayanan kita baik, maka orang yang masuk ke dalam toko akan merasa senang, kebutuhannya akan kepuasannya akan terpenuhi. Pelayanan itu apa sih Mbak menurut sampean Mbak? Pelayanan untuk pelanggan. Boleh nggak pelanggan itu adalah raja? Istilah itu betul nggak buat sampean? Betul. Betul Mbak ya? Ya. Artinya kan kita sebagai seorang penjual, kita harus melayani konsumen dengan baik kan? Dengan harapan konsumen tersebut merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, di sini aku petakan sampean ya. Pelayanan sing apik iku sing piye, Mbak? Menurut sampean iku piye? Pertama kali Berdasarkan pengalaman sampean selama saya sendiri di toko ini. sembako ya. Ya. Jadi gini sahabat ya. Sebelumnya Mbak Muyas ini dulunya beliau mengelola toko fashion Mbak ya. Toko baju itu berjalan sudah berapa tahun Mbak? Sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun. Jadi beliau mengelola bekerja di salah satu toko baju di daerah sini selama kurang lebih 6 tahun. Nah setelah itu 3 tahun vakum ya terus Ya. kerja. Jadi di toko sembako sudah 2 tahun. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Muyas, pengalaman pengalaman selama di toko sembako mengenai pelayanan. Pelayanan yang bagus itu seperti apa sih? Nah ini akan saya tanyakan langsung ke orangnya. Nah, gitu ya sahabat. Jadi pertama, kalau kita melayani konsumen, apa yang harus kita lakukan Mbak untuk yang pertama kali? Pertama itu menyapanya. Terus baru kita itu tanya mau cari apa kebutuhannya. Mau cari apa? Ya. Jadi tanyakan dulu ya. Tapi dengan cara kita itu menanyakan itu dengan ramah tamah. Jangan kita itu judes, mau beli apa? Kan nggak boleh. Nggak boleh. Kita itu harus Boleh. mau beli apa. Seakan-akan kita itu kenal udah lama seperti saudara gitu. Itu lebih bagus menurut aku. Tapi
Jadi kita harus sok kenal gitu ya, Ya, modelnya ya. kenal. Buang jauh-jauh rasa apa gengsi kita lah ya. Ya, Jadi anggap aja orang yang masuk meskipun itu orang baru atau orang lama, perlakuannya sama. sama. Perlakuannya sama. Oke. Jadi pertama kali konsumen masuk ke toko, yang pertama harus disapa dulu ya. Ya, Disapa dulu. Caranya apanya gimana, Mbak? kalau perempuan, Mbak, kita tuh sambil senyum. Terus kita itu baru tanya, mau cari apa Mbak gitu. Kalau laki-laki ya Mas gitu. Yang sopan gitu ya. Ya, Kalau di minimarket sahabat, setiap pelanggan yang masuk pasti disapa. Kenapa? Karena di situ adalah standarnya. Embuh ikut direken, entah itu nggak dihiraukan, tetap aja kalau karyawan yang di minimarket seperti Alfamart, Indomaret itu tetap menyapa. Gitu. Jadi gitu Mbak ya. Setiap ada konsumen yang masuk ke toko kita, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu menyapa dulu. ya, Nyapane piye Mbak? Opo be dingklu, opo be nguasi, opo be mendeli? kan kita itu kalau menyapa seorang pelanggan terus kita itu sambil senyum. Masa kan kelihatan mendeli kan nggak mungkin. Kita tunduk ya kan nggak mungkin wong senyum kok tunduk kan gitu. Jadi harus ada tatapan ya. Ya, Jadi tatap dulu, tatap dulu. tapi terus aja mendeli, aja melotot ya. Dalam biasa artian saja. harus ada kontak mata kan. Ya. Kadang ada nih seorang pedagang menyapa tapi nggak ngelihat orangnya, itu kurang bagus ya. Ya. Kurang bagus. Jadi harus melihat dulu sahabat ya, melihat tatapan, harus ada kontak mata dulu, kemudian disapa. Nyapanya gimana, Mbak? Mbak mau cari apa? Gitu ya. Ya. Atau mungkin basa-basi lah, tanya kabar, dari mana, mau kemana, kan boleh toh? Ya. Malah lebih Pertama bagus kita toh. itu senyum terus kita itu tanya. Setelah tanya-tanya, terkadang saya sendiri itu tanya-tanya, mbaknya dari mana, rumahnya mana, biasanya kayak gitu. Itu tujuannya agar supaya konsumen yang masuk ke toko kita merasa dihargai, Ya. betul kan? Merasa lebih, ternyata nek belanja nang toko iki kok enak, pelayanannya uangnya humble, supel gitu ya, Ya. fleksibel apa nih. Jadi gitu ya sahabat. Untuk pertama kali di setiap ada pelanggan yang masuk ke toko, kesibukan apapun yang kita lakukan di toko, entah itu di meja kasir atau dimanapun, atau pas kita lagi asik main handphone, itu tinggalkan dulu. Tolong itu tinggalkan dulu, disapa dulu pelanggan yang masuk ke toko. Itu kuncinya ya. Tatap dengan cara TSS, tatap, senyum, sapa. Senyum itu butuh toh Mbak? Ya. Senyum itu butuh. Oke, itu hal yang pertama. Kemudian setelah kita menyapa, apa yang kita lakukan? Nah, yang kedua harus kita tanyakan kebutuhannya. Caranya gimana Mbak? Versi sampean ya. Mbaknya mau cari apa gitu. Mm-mm. Terus apa lagi? Tapi kadang-kadang pelanggan itu nggak sama loh Mbak. Mereka kadang suka ditanya, kadang suka yang dibiarkan saja. Betul nggak? Ya, kan sudah kelihatan orangnya. Oh, Biasanya, jadi harus baca situasi dulu ya. ya, terkadang orangnya itu Ada yang suka dibuntutin gitu. Ya, ada. Senang dilayani nggo keranjang misalkan. Terkadang ada yang nggak mau. Baik, selanjutnya tanyakan apa kebutuhannya. Nah, setiap ada pelanggan yang sudah masuk ke toko, jangan lupa tanyakan kebutuhannya apa. Udah gitu Mbak, setelah mereka belanja nih, wes nggo keranjang kebe, pelayanannya ada di tempat kasir, betul? Ya. Di tempat kasir itu gimana cara kita melayaninya? Kalau di tempat kasir itu kita nyatet apa yang dibelanjakan itu, terus nanti kalau sudah selesai biasanya kita itu Cek kembali. cek kembali. Setelah cek kembali sudah selesai, sudah bayar, terkadang orang itu suka bercanda, masih ingin dek sini. Jadi kita pengen tuh tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol apa tuh apa kayak gitu.
kadang ada orang Mbak pelanggan itu biasanya sukanya curhat. Sikap kita gimana pas waktu itu? Kalau ada pelanggan kita curhat, kita mendengarkan. Jika biasanya pelanggan itu ingin dinasehati, ya Kita kita kasih nasehati, nasihat atau tapi saran gitu ya. seaninya kita. Seenggaknya kita jadi pendengar yang baik lah. Biasanya kadang kan sering tuh ada pelanggan sing cerita masalah dirinya, permasalahan mengenai dirinya sendiri. Seenggaknya kita kan harus bersikap empati kan, peduli kan. Ya, Dengan begitu pelanggan pasti akan merasa lebih apa ya? lebih Nyaman, lebih nyaman kan, gitu ya. Oke, baik. Setelah itu Mbak, setelah transaksi selesai, kita cek ulang nih belanjaannya kan, Ya, kita cek lagi biar nggak ada kesalahan, betul betul. ya. Setelah itu kita bungkus, kita kemas. Nah, setelah itu baru yang terakhir kita ucapkan terima kasih, matur nuwun. Jadi gitu ya. Ya, Jadi pelayanannya simpel sahabat. Ini mengenai pengalaman yang ada di toko ya, bagi para sahabat semua, baik itu masih pemula ataupun yang lain, kurang lebihnya caranya seperti itu ya. Baik sahabat, cukup sekian perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat, terus berkarya.